Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan ini sudah dibacakan, tetapi dalam versi Injil Sinoptik yang lainnya itu Markus. Markus mencatat ini dengan lengkap, tetapi Matius mengutipnya tidak menyebutkan namanya. Nama kepala rumah ibadat itu Yairus namanya. Dibacakan pada bacaan Injil minggu lalu. Ya. Dan Injil Sinoptik ini Matius, Markus, Lukas itu Injil tertua itu, atau ya Markus itu menulisnya secara detail, tetapi Matiusnya mengutip secara singkat. Karena memang sebenarnya tidak penting-penting amat menyebutkan nama. Ya, kalau Markus itu menyebutkan nama supaya ya orang-orang lain, karena dia bersama Petrus, dan Petrus itu adalah ya yang menyaksikan sendiri kejadian itu, ya. Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ya, atau Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan selalu Yohanes katakan dia adalah saudara dari Yakobus, anak Yebedius. Karena sering orang mengutip salah. Ya, beberapa tahun yang lalu ada seorang bapak, padahal dia sudah katekis cukup senior, dia tidak bisa membedakan antara Yohanes Pembaptis dan Yohanes murid Yesus. Gitu juga Yakobus. Yakobus ini ada beberapa orang. Yakobus saudaranya Yohanes, anak Yebedius, ya, anak-anak Boanerges atau anak guru, anak dari Yebedius, ibunya Salome namanya. Itu dua adik-beradik. Mereka tuh sepupunya Petrus dan Andreas. Kalau Petrus dan Andreas itu saudara kandung, tapi sepupunya itu adalah Yakobus dan Yohanes nih, ya. Lalu Yakobus anak Yebedius ini adalah ya, dari 12 rasul ini dia duluan yang meninggal atau dipenggal kepalanya. Lalu ada Yakobus anak Alpius, itu termasuk kumpulan para rasul juga. Ya, lalu Yudas anak Yakobus, yaitu Yudas Tadius. Lalu nanti ada surat Yudas. Nah, surat Yudas ini adalah uskup Yerusalem, sepupunya Yesus. Yang waktu itu Yesus lagi berkhotbah, tiba-tiba ya para ahli Taurat itu mengganggu, ya kan, para imam, karena Yesus dibilang sinting atau gila. Lalu karena dianggap sinting atau gila, ibunya dan saudara-saudaranya ya itu ingin menjemputnya, ya. Nah, itu ada sepupunya yang sering dikatakan bahwa Maria memiliki anak yang lain. Itu adalah penyesatan yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang ingin, ya kan, ingin membantah keperawanan Maria. Padahal itu sepupunya Yesus. Yakobus, Simon, Yoses, Yudas. Nah itu. Ya, jadi berbicara tentang mencintai orang tua dan mencintai anak, anak mencintai orang tua, ini suatu kebalikan. Seorang kepala rumah ibadah ini, ya, kalau menurut ya Matius, ya, Matius ini adalah seorang murid Yesus pemungut cukai, bahwa anaknya sudah mati sebenarnya. Tetapi kata Markus, anaknya itu masih belum mati waktu dia pergi. Jadi saling melengkapi dia. Jadi Markus dan Matius saling melengkapi. Nanti Lukas juga melengkapi hal-hal yang tidak tertulis, atau mereka bertiga ini ya disebut sinoptik karena saling melengkapi. Nah, kalau Matius langsung singkat saja ya mengatakan kepala rumah ibadat, tetapi kalau ya Markus itu namanya Yairus. Jadi ketika Yesus berkhotbah, datanglah dia bersimpuh di hadapan Yesus. Karena dia menganggap anaknya sudah meninggal. Dan dia yakin dan percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan yang bisa membangkitkan. Ada kata-kata yang dicatat oleh Markus, yaitu talitakum. Hai anak, bangunlah, kan begitu. Nah, Bapak, saudara-saudara, dari pengantar saya tadi, saya ingin mengatakan bahwa seringkali kita baru bersimpuh di hadapan Tuhan, ya kan, kalau sudah terjadi kedukaan. Waktu orang tua hidup mungkin ya menciumnya aja susah. Ya, puji Tuhan bagi yang sudah menciumnya ya. Kadang mungkin ya kita anggap orang tua kita itu pikun, gila, sinting karena dia sudah seperti anak-anak, kencing di tempat tidur dan sebagainya ya.
Padahal dulu kita waktu ngompol, adakah orang tua kita, ya kan, mengatakan kita sinting, gila, dan sebagainya. Terkadang hal semacam itu mungkin menjadi suatu tanda tanya besar kita sebagai orang Katolik, katanya kasih, kan begitu. Ya. Terkadang anak-anak ini kan juga memperhatikan kita, cara kita berinteraksi dengan orang tua kita. Maka ya, ada petuah bagus itu sering-seringlah melihat orang tua ketika dia masih hidup, kan begitu. Karena ya, waktu itu ya, dan ingatkan anak itu supaya melihat kita. Jangan lalu diam ya, merajuk enggak, marah enggak. Ya kan? Mau nanti malah curhat ke orang tetangganya. Tetangganya curhat ke orang, nanti baru sampai ke anak. Lalu panjang benar begitu. Padahal itu anak kita, orang tua kita, menantu kita, cucu kita, ya kan? Kan gitu. Ya, yang dekat-dekat sih nyaman saling berkunjung kan. Nah, terkadang ini kan misalnya cucu kita atau anak kita cuek-cuek ya misalnya. Padahal dulu dibesarkan dari kecil ya kan. Apalagi kalau dulu rumahnya sempit, anaknya banyak. Sekali anaknya pun banyak, ya sepi juga begitu. Saling mengingatkan, ya kan? Karena memang ya, inilah kehidupan di muka bumi ini. Ya. Kita tahu ketika Yesus dibilang sinting dan gila ya, oleh orang-orang sekotanya, tidak tega mamanya datang bersama saudara-saudaranya, ya kan, untuk membawa dia ke rumah daripada tidak tahan mendengarkan celotehan orang tentang dia. Begitu juga Yairus ini atau kepala rumah ibadat ini. Kepala rumah ibadat ya bisa jadi ketua DPP lah gitu. Ya kan? Mirip-mirip itulah ya. Tapi kalau kepala rumah ibadat ini, dia adalah yang mengepalai rumah ibadat itu, semua perlengkapan dan segala sesuatu dipersiapkan. Ya, beda dengan imam ya, tapi dialah yang memegang ya administrasi di situ, ya. Nah, karena Yairus ini sangat mencintai anaknya, karena belas kasih Tuhan kepada anaknya, maka Yairus mencari Tuhan. Maka dia bersimpuh di kaki Tuhan. Dia langsung bersimpuh ke kaki Tuhan dan dia tahu bahwa anaknya itu ya bisa disembuhkan oleh Yesus karena Yesus adalah Tuhan. Ya. Dari mana kepala rumah ibadat ini tahu? Diam-diam kepala rumah ibadat ini mengikuti khotbah Yesus di dalam rumah ibadat. Tapi itu tadi, karena dihalang-halangi. Terkadang mungkin banyak yang senang misalnya dengan khotbah imam. Ya. Tetapi karena orang yang sentimen dengan pastornya, tidak bagus, jadi dia diam-diam saja ya. Daripada bertengkar di gereja kan. Tetapi secara prinsipnya dia mendengarkan khotbah itu dengan seksama. Begitu juga Yairus. Akhirnya Yairus itu tidak malu-malu, langsung dia bersimpuh di kaki Yesus. Luar biasa imannya. Nah begitu. Jadi bagaimana pengorbanan orang tua supaya anaknya tetap hidup kan? Mungkin Bapak Ibu pengorbanannya sudah sangat maksimal ya. Saya ingat dulu ya, mama saya cerita itu kepala saya jadi besar kayak mau hidrosipalus tuh. Malam-malam dia cari bidan katanya, untuk supaya sembuh kan. Jadi orang tua tuh tidak berpikir lagi ya, mau malam ke mau siang. Coba anak, mamamu sakit, nanti dulu lah masih kerja gitu. Coba kalau misalnya cewekmu sakit, pak saya bentar, masa depan nih, masa depan pula, masa sekarang enggak. Kan gitu. Mamamu sana tuh naik oplet, dah lah pandai pada naik oplet. Ya kan? Cewekku naik oplet, cepat dia start motor. Nah, terkadang hal-hal semacam itu simpel, tetapi terkadang ya juga harus kita pikirkan bahwa cinta kasih itu ya diberikan kepada orang tua ke anaknya itu luar biasa. Akibat cinta kasih itu akhirnya iman kepala rumah ibadat itu menjadi nyata, bersimpuh ya, apapun dilakukan. Sama seperti kita, apapun yang kita lakukan untuk anak kita bisa sembuh.
Jangan-jangan bapak ibu sakit pun diam-diam. Yang penting anaknya sembuh, kan begitu. Ya. Karena kalau sudah anak sakit tuh, apapun kita harus lakukan. Yang penting anak itu sembuh. Tidak ada pikir mahal lah Tuhan, nanti dululah pikirnya. Sembuh dulu kan. Karena memang anak ini adalah anugerah Tuhan. Ya. Jadi tidak berpikirlah biaya tuh. Yang penting dia sembuh. Ya, kita mohon belas kasih Allah. Ya. Tapi ada juga orang tua lalu marah dengan Tuhan karena anaknya sakit. Ya mungkin dia ingin berdoa kepada Tuhan, tetapi dia ya ada kawan saya di kantor itu, ya kan? Saya pun bingung juga. Padahal dia ini seorang katekis, ya tapi udahlah, mungkin itu doa, ya kan? Marah-marah kepada Tuhan juga doa kan? Ya kan? Terkadang dalam perjanjian lama itu, ya nabi-nabi itu sampai marah pada Tuhan. Musa marah pada Tuhan. Apalagi Tuhan katanya kau kasih bangsamu yang tegar tengkuk kepada aku nih katanya. Berat dah aku nih katanya. Udahlah dikasih tiang awan, dikasih roti dari surga, mana, dikasih burung puyuh, dikasih ndak panas, ya kan? Udah diseberangkan, udah dari padang gurun itu binatang liar ndak ini. Kurang apa lagi? Bersungut-sungut minta air. Lalulah tuh kau hantam jak batu tuh, Musa kata Tuhan. Ya kan? Kasih air. Oh, dapat air. Belum lagi, ya kan? Bersungut-sungut lagi. Walah. Di padang gurun banyak ular nih, banyak empeto. Ah, udah kata Tuhan. Kata Musa, "Gimana Tuhan?" kata. Kau dirikan ular tembaga tuh katanya. Bukan untuk menyembah ular tembaga itu, tapi harus menyembah Tuhan. Melihat ular tembaga itu hasil perintah Tuhan itulah ya. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, dari pengalaman kita masing-masing menjadi orang tua itu ya memang tidak mudah. Apalagi kalau anak itu sudah mulai dewasa, kemudian sudah punya istri, maunya nempel dengan kita kan. Ini memang berat. Ya tetapi tidak masalah lah. Intinya kita sebagai orang tua mau yang terbaik. Tetapi pikiran anak dan menantu kita juga kebalikan. Yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut mereka. Tetapi ketika dia sudah mulai memiliki anak yang bertumbuh dewasa, baru dia rasakan bahwa apa yang dia inginkan itu sama yang seperti yang kita inginkan dan sebagainya. Dan bolak-balik seperti itu kan. Ya memang bagi yang pengalaman yang tak pernah tinggal dengan mertua memang tidak merasakan itu. Tapi kalau yang merasakan tinggal dengan mertua ini kan, kalau misalnya tinggal laki-laki yang tinggal dengan mertuanya pasti cocok. Agak jarang lah bentrok. Tapi kalau udah istrinya yang tinggal dengan mertuanya, ketersinggungan itu pasti terbuka lebar. Dan mau tidak mau ya memang sebagai menantu jangan jadi hantu. Ya kan? Anggaplah itu orang tua. Ingat apa kata Deborah, ya kan? Dengan Ruth kan? Ruth akhirnya mau tinggal dengan siapa lagi aku, Mak? Ya kan? Suami dah meninggal kan? Mau balik kampung susah dah tinggal dengan mama aja kan gitu. Ini terkadang memang cinta kasih Tuhan itu unik. Ya. Jadi dan akhirnya ya sering terjadi, ya kan? Kelas-kelas itu akibat karena kita tidak mencintai orang tua kita. Mencintai anak kita, bahkan ada yang berprinsip, ada mantan suami tapi tak ada mantan anak. Ya kan? Ini lebih kacau lagi. Ada mantan menantu tapi tak ada mantan anak. Waduh, saking kerasnya nih prinsip. Ada mantan istri tapi tak ada mantan anak. Ada mantan suami tak ada mantan anak. Ya kan? Ya bagus sih prinsipnya, tapi pada prinsipnya kan ketika kita sudah berkeluarga, hidup bersama, itu artinya kita sudah menganggap itu orang tua kita. Hormatilah ibu bapakmu. Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Ya mau tinggal di rumah mertua silakan, mau tinggal di rumah orang tua silakan. Yang paling utama bagaimana kita bisa saling bersabar. Sabar. Nuan tenang, ya kan? Nuan tenang, yang disuruh tenang, tenang. Lalu dia yang ninju orang. Nuan tenang dari mana?
Nuan tenang katanya. Ya kan? Nah, itu maksudnya apa? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk kita semua koreksi. Bahwa marilah kita mencintai orang tua kita. Biarpun dia sekonyol apapun, itulah orang tua kita. Itulah bapak kita, itulah ibu kita. Tidak mungkin bapak kita itu ya. Nah, walaupun dia sudah seperti anak-anak kembali, itulah bapak kita, ibu kita. Ya. Makin tua makin disayang. Jangan makin tua makin ini. Ya. Kadang ada anak nengok orang tuanya, biasalah namanya orang tua mau dengar percakapan anaknya, lalu dimarah, ya kan? Ya. Terkadang hal-hal semacam itu harus kita pikirkan baik-baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, waktu perjalanan Yesus menuju ke rumah Yairus atau kepala rumah ibadat ini, tiba-tiba ada perempuan yang pendarahan 12 tahun, luar biasa. Ya. 12 tahun pendarahan, maka darahnya tidak habis-habis. Kalau biasa di sini tidak tahu apa penyakit itu ya. Ini penyakit perempuan itu tidak habis-habis. Ya. Kalau ada kawan saya di Bengkayang dulu itu umur 25 tahun udah selesai mennya. Udah syukur dia dapat anak 2. Dia cerita aneh. Ya itulah metabolisme perempuan ya. Perempuan ada menopause-nya. Ya. Masa-masa di mana perempuan berhenti haid dan masa suburnya ya. Tapi kata kawan saya ketika COVID itu dia divaksin, men lagi dia. Nah, bisa jadi ya. Menstruasi. Tetapi mennya ini tidak sembuh-sembuh. Men terus. Ya kan? Jadi pendarahan 12 tahun. Kalau tetangga kami di Sanggoledo dulu bukan pendarahan, dia men tidak lancar dan meninggal ya. Jadi 6 bulan, makanya kita harus care juga dengan anak kita perempuan. Kalau dia tidak mens itu, ngapa? Ya kan? Kalau yang punya anak perempuan kan begitu. Karena kalau udah terlambat, akhirnya kasihan. Ya. Nah, kalau ini ibu ini dia mens terus. Tidak habis-habis. Udah habis duitnya untuk mengobati mennya ini, pendarahannya ini. Ya. Tetapi dengan iman dan kepercayaan, dia menyentuh ya jubai. Jubai itu ada jubai di sini nih, di bawah, disentuhnya. Nah, kalau di Injil ya, Injil Matius tuh, ya. Kalau di Injil Markus itu langsung ditanya dia, siapa yang menyentuh jubai murid-murid Yesus? Tidak ada. Banyak nih orang, banyak nih Yesus. Tidak ada. Maksud Yesus itu bukan ingin marah, tetapi ingin bertanya, ya kan? Supaya perempuan ini mengakui. Kata mengakui itu artinya dia mengakui bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah dia mengakui kan, dengan tulus dia bilang, aku Yesus. Akhirnya apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman telah menyelamatkan. Nah itu. Jadi tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Yesus. Ya. Kebanyakan kita ini kan mau sembuh secara sementara. Ya. Kesembuhan yang abadi itulah surga. Makanya kita menikmati tubuh Yesus dan darah Kristus. Saya tadi ketemu seorang imam kan, sambil guyon-guyon. Saya kalau tidak bisa harian berdosa. Masa iya, kata pastor itu. Ya terserah lah, saya bilang. Iya kah? Ya, mau antokong, dia bilang kan. Jangan banyak omong, katanya kan. Kalau tidak banyak omong, pastor, nanti kita tak bisa bersaksi. Prihatin kita. Banyak orang Katolik tuh lupa ke gereja. Kalau ngomong, ngobrol, gosip, bisa sampai 1 jam, 2 jam. Ke gereja mau cepat pulang. Udah gelisah, kayak cacing kepanasan. Panas nih, panas. Ya kan, enggak ada AC ini. Ya kan. Kalau di warung kopi 5 jam, ya ampun, lewat. Ada lagi bapak itu. Ya kan. Tah apa jukut koa yang bisa buat dia duduk tuh. Sampai dulu di salah satu kabupaten dipindah, dibuat kursi kayak kursi warung. Enggak juga betah. Kalau udah khotbah, lama benar, gelisah kayak cacing kepanasan. Apalagi kalau udah malam Paskah.
malam Natal. Mau makan nih, lapar perut nih. Wow. Udahlah nyambut, masih lapar. Ya kan? Panas nih, gerah nih. Inilah kalau udah misa. Ya kan? Lama-lama. Sekali pastornya sebentar misanya, belum nggak kita mau apa-apa udah selesai. Terkadang umat ini maunya yang enak-enak saja tanpa memahami bahwa mencintai Yesus itu ada jalan terjal yang kita hadapi. Ya. Jalan terjal. Maka sudah sepantas dan selayaknya kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan Allah setiap waktu, setiap saat. Itulah yang dilakukan oleh kepala rumah ibadat dan perempuan ini. Ya, beriman. Beri yang nyaman-nyaman, kata kawan saya. Beriman. Padahal beriman itu adalah berdoa, lalu membaca firman, ya kan? Dan itu. Lalu melakukan hal-hal yang kasih. Nah, sampai di tempat itu juga setelah Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau, ya kan? Engkau telah sembuh. Perempuan itu merasa lega. Maka terkadang kita harus mengakui, bersaksi. 5 pilar gereja itu kan yang pertama liturgia. Liturgia itu adalah pengudusan. Bagaimana kita mau dikuduskan Allah kalau kita tidak datang ke gereja menerima sakramen Ekaristi? Banyak orang rindu menerima sakramen Ekaristi. Hanya ada terdapat di gereja Katolik tuh sakramen Ekaristi. Dan gereja-gereja ya sebelum skisma itu kan merayakan Ekaristi. Jadi janganlah ya. Jadi tips untuk memilih pacar atau suami atau istri ya kan, itu yang pertama harus rajin ke gereja. Bukan ramah, rajin menjamah atau setia, setiap tikungan ada. Itu kata pembina kami dulu. Kalian tuh harus cari yang rajin ke gereja. Kalau udah rajin ke gereja tuh, makanya kata pembina kami dulu itu pura-pura aja baik, nanti pasti jadi baik. Ya kan, pura-pura ke gereja pasti rajin ke gereja. Ya. Jadi kalau orang ya yang sudah mampu untuk mengetahui bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti ya kita memahami bahwa cinta Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Itu kata-kata yang kita ucapkan sebelum menerima sakramen Ekaristi. Sembuh. Ya. Sembuh. Penyembahan tertinggi di dalam gereja Katolik itu kan penyembahan terhadap sakramen Ekaristi Maha Kudus. Maka sudah sepantas layaknya. Maka ketika kita tidak datang ke gereja 1 minggu itu sudah dosa berat. Harus mengakui dosa di depan Allah. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus datang? Orang ribut-ribut kan, menangis ya, untuk menghibur katanya. Tapi Yesus bilang, "Enggak, anak itu tidur." Ketawa pula. Ya. Terkadang kita ini, mohon maaf misalnya kan, "Oh, mana bah bisa sembuh, penyakitnya sudah ini." Kita memponis itu. Kesembuhan itu bukan datang dari kita. Obat, dokter, perawat, ya medis itu adalah sarana hasil akal budi manusia yang berasal dari Allah. Ya. Mujizat itu terjadi karena banyak pertolongan orang, bantuan orang. Dan mujizat itu terjadi karena kita percaya bahwa Yesus Kristus menyembuhkan orang itu dengan berbagai macam cara. Ya. Dengan tabib, ya kan? Dengan berbagai macam cara. Ya. Terkadang ya, orang bilang penyakit orang miskin yang menderita. Penyakit orang kaya menderita. Semakin kaya, semakin banyak cek, kok semakin aneh penyakitnya. Teknologi semakin tinggi, penyakitnya semakin mahal. Semakin kaya kan. Coba kalau orang miskin kan, yang tidak bisa pergi ke Mount Elizabeth, Singapura, datang hanya pergi ke puskesmas atau ke Bu Ratna, batuk sembuh, minum obat. Karena orang kaya mana mau singgah ke sini, pergi ke Mount Elizabeth. Penyakit batuknya aneh. Ini penyakitnya ini, kata analisanya. Supaya akhirnya dari hanya bayar 20.000 untuk orang miskin, kena orang kaya bayarnya 20 juta. Padahal batuknya sama.
Nah, makanya ya, Tuhan itu ya memberikan keadilan. Makin kaya orang, penyakitnya tuh diagnosanya makin aneh. Makin rumit penyakitnya. Awalnya batuk, sama batuknya kena debu. Yang satu pergi ke bidan atau ke ini sembuh. Dia pergi ke rumah sakit yang lebih mahal. Lain lagi analisanya. Ya kan? Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya. Di dunia ini sifat kesembuhan itu sementara. Maka mari kita tidak jemu-jemu mengingatkan diri kita, istri kita, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, bawalah ke gereja. Ya. Jadi kalau ia membawa cucunya, ya, yang ke gereja, ibadat lingkungan, jangan takut dia nakal. Karena Tuhan Yesus yang akan memeliharanya. Kita kadang malu, ya kan? Ada masanya. Dulu waktu kita belum punya anak, mungkin kita jengkel anak itu. Ketika kita punya anak, baru kita sadar. Kejengkelannya transfer. Ya. Maunya, ya karena memang harus dibawa. Biarlah anak-anak datang padaku. Tradisi yang bagus kan di BMJ. Setelah nyambut, ya, pastor memberkati dengan air kudus. Supaya anak-anak itu dikuduskan oleh Yesus terus-menerus. Ya. Jangan takut dan ragu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, marilah kita mencintai orang tua kita, mencintai anak-anak kita, mencintai ya suami kita, mencintai istri kita, mencintai saudara-saudari kita, berdamailah. Ya. Yang tidak teguran, ya kan, kembalilah teguran. Sakit rasanya serumah tidak teguran tuh. Ya. Kata sakitnya, ya kan, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati kan. Ya. Apalagi tidak teguran dengan anaknya, ya kan. Lalu karena sakit, ya, marilah kita berdamai di rumah, itu yang paling utama. Berdamailah, karena dengan kedamaian itu, itulah yang menyembuhkan. Karena damai itu adalah Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami menyampaikan doa-doa permohonan kami. Dengarkanlah doa-doa ini sebagai bentuk iman kami. Untuk arwah Bapak Antonius Anen, yang Engkau panggil 7 tahun yang lalu. Untuk Bernardus yang Kau panggil 1,5 tahun yang lalu. Untuk Ibu Cornelia Nelly 1 tahun yang lalu. Dan untuk Bapak Filipus Hanapi 3 bulan yang lalu. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berkat belas kasih dan kerahiman-Mu, ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi kerabat Ande Tolan, kakek, nenek, leluhur, saudara-saudari, kerabat, kenalan, dan juga umat di lingkungan satu Rupinus ini yang telah Engkau panggil. Berkat belas kasih dan kerahiman-Mu, ampunilah dosa-dosa mereka, dan terimalah mereka di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi cucu-cucu dan anak-anak, serta menantu Ibu Ratna. Terutama bagi cucu-cucu Bu Ratna yang akan masuk sekolah, yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ataupun yang sedang bersekolah, agar diberikan kekuatan, belas kasih Allah, untuk selalu setia kepada Tuhan Yesus, dan selalu melaksanakan kebaikan, serta berjuang dengan penuh semangat dalam belajar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ibu Ratna juga mengucapkan syukur atas kenaikan kelas cucu-cucunya. Semoga dengan kenaikan kelas, mereka terus bertambah dewasa dan mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mohon berkat Tuhan untuk mempermudah proses menjual rumah Bu Ratna. Semoga rumahnya dapat dibeli oleh orang yang baik dan dipergunakan dengan baik, dan semoga segera terjual agar rencana dan cita-cita Bu Ratna selanjutnya dapat Engkau
penuhi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah doa-doa permohonan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bernyanyi lagu untuk kolektif.